Baik, sebelum kita mulai silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Selamat duduk siap. Siap. Sebelum belajar kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Oke, bagus ya. Nah, ini merupakan hari pertama kalian sekolah di semester yang baru, berarti di semester ke berapa sekarang? Kelima ya, di semester kelima. Berarti kurang lebih kalian hanya akan ada waktu sekitar 1 tahun yang akan datang, maka setelah itu akan meninggalkan sekolah ini kalau lulus, gitu kan ya. Nah, jadi dimanfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin di sisa waktu pembelajaran ini. Nah, hari ini juga kan merupakan hari yang pertama yang tentunya ini kebiasaan baru lagi. Setelah beberapa minggu yang lalu kalian libur, ya kan? Kurang lebih berapa? 3 minggu ya? 3 mingguan kan kalian libur, otomatis kebiasaan-kebiasaan yang 3 minggu itu hari ini masih melekat sebenarnya. Yang dulu misalkan berangkat ke sekolah mulai jam 6 atau setengah 7, kemudian mengikuti pembelajaran dari jam 7 sampai dengan jam 4 sore. Nah, kemudian libur. Kalau libur kan beda lagi cerita. Biasanya kalau libur itu jam 7 pagi teh kadang ada yang baru bangun, ya kan? Atau mungkin juga ada yang baru tidur jam 7 pagi gara-gara semalamnya begadang, gara-gara semalamnya main game karena tidak ada kegiatan lain selain daripada hal tersebut, ya kan? Main, makan, main game ya kayak gitu aja terus. Nah, padahal sebenarnya ketika kalau misalkan kita memikirkan hal positif, di hari libur itu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi diri kita selain daripada apa yang kita pelajari selama di sekolah. Harus seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin kan setelah 1 semester atau 1 tahun pembelajaran perlu ada refresh, perlu ada hiburan dan liburan. Nah, itu tidak jadi masalah untuk usia kalian ya, memang perlu hal-hal tersebut. Nah, namun sekarang karena ini sudah mulai lagi di pembelajaran baru, otomatis motivasi dan semangat belajarnya karena sudah di refresh tersebut harus semakin meningkat ya, harus semakin bersemangat. Nah, apakah hari ini kalian bersemangat semuanya? Semangat ya, harus semangat ya, walaupun mungkin jam segini kan biasanya baru keluar rumah, jam segini biasanya lagi nongkrong dan lain sebagainya. Nah, tapi sekarang kita fokuskan kembali ke tujuan kita, bahwa ingat masuk ke jurusan RPL ini goalnya itu adalah kalian bisa bekerja seperti halnya misalkan programmer, seorang web developer dan lain sebagainya. Nah, itu goalnya. Otomatis untuk mencapai goal tersebut harus melalui track yang benar, track yang sesuai dengan tujuan itu ya. Nah, salah satu untuk mencapai track itu adalah dengan belajar yang baik, mengikuti pembelajaran yang baik. Paham ya? Oke, jadi kuatkan kembali dalam dirinya fokus utamanya kita mau kemana, nanti kita mau jadi apa ya. Apalagi udah kelas 3. Kelas 3 itu berarti harus memikirkan apakah kalian itu mau bekerja, mau kuliah, atau mau berwirausaha. Slogan SMK siap kerja, ya memang benar dicetak untuk orang-orang atau siswa yang memang harus siap bekerja. Tapi kalau misalkan kalian mau punya pilihan lain untuk kuliah, itu juga lebih bagus, supaya bisa meningkatkan kompetensi diri dan bisa mencari lapangan pekerjaan yang lebih luas daripada level SMK. Nah, kalau mau berwirausaha, ya jelas juga. Karena apa? Di kita ada pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, di sana sebagai tempat atau wadah untuk memfasilitasi kalian barangkali punya jiwa wirausaha yang perlu dibangkitkan. Karakter-karakter wirausaha yang ada di diri kalian yang sebelumnya memang belum ada atau tidak tahu, bisa dibangkitkan di pelajaran tersebut. Nah, sehingga nanti ada 3 pilihan ya, ada 3 pilihan itu. Nah, silakan kalian tentukan pilihannya mau kemana. Hidup kalian berarti tentukan pilihannya mau kemana. Sekolah memfasilitasi
jalan supaya kalian bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, gitu tuh bahasanya. Nah, tujuannya kan gitu tuh ya, guru itu hanya mengarahkan, kalian udah punya jalan sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalau kita berbicara terkait agama, dari usia 4 bulan di dalam kandungan sudah ditentukan. Apa yang ditentukan? Pertama umurnya, rezekinya, ya kan, gagalnya dan lain sebagainya, itu sudah ditentukan tuh. Nah, tinggal gimana kita menjalaninya, tinggal kita menentukan mau kemana nih arahnya, mau seperti apa. Jadi kalau diibaratkan sebuah garis, kalian itu udah ada garisnya, tapi tipis, banyak pilihan garis tujuannya, cabangnya mau kemana. Nah, tinggal kita menebalkan garis itu, garis yang positifnya mau ke arah mana. Nah, itu yang milihnya di kehidupan ini gitu. Nah, Tuhan itu udah memberikan jalannya, jalannya banyak yuk, jalan baik, jalan buruk gitu kan, yang boleh dan yang tidak boleh. Nah, yang kita sebagai manusianya yang menentukan mau ke jalan mana kita hidup ini. Nah, ditebalinlah garis itu. Tujuannya ada sekolah buat apa? Tujuannya ada sekolah adalah untuk menebalkan garis-garis yang positifnya itu dan membuang yang negatifnya. Kita semua punya kan jiwa negatif, pemikiran-pemikiran negatif dalam diri kita, itu semuanya ada. Saya punya, kalian juga punya sama. Ketika datang ke sekolah, kayaknya mending kabur nih, gak usah sekolah. Itu kan negatif, ada tuh pasti di pikiran setiap orang. Tapi dipikirkan lagi kan, daripada keluar atau misalnya daripada kabur dari sekolah, mendingan masuk. Ada sisi positif dan negatif. Nah, pilihan itulah yang kita harus tentukan, yang mana. Nah, terutama yang harus memilih pilihan yang positif. Nah, itu jadi tugasnya menebalkan bagaimana garis-garis yang positif itu dibangkitkan di dalam diri kita sesuai dengan tujuan kita sekolah ini. Seperti itu. Nah, motivasinya harus dibangkitkan lagi, semangatnya harus dibangkitkan lagi di dalam menjalani semester baru ini. Nah, kemudian di dalam pembelajaran baru tentu ada sebuah hal baru yang perlu disepakati, ya. Hal baru yang perlu kita sepakati bersama sebelum kita melakukan proses pembelajaran yang sebenarnya. Artinya sebelum ke materi, sebelum kita mengerjakan proyek dan sebagainya, kita harus mempunyai kesepakatan dulu. Supaya apa? Supaya kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan itu bisa aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, kalau percuma kan kalian datang ke sini ternyata pas datang di sekolah nggak seneng, di sekolahnya bikin ngantuk, di sekolahnya gurunya hanya ceramah aja, di sekolahnya suasananya panas, gak jelas, pokoknya jadi tidak nyaman aja, kan tidak bukan yang diharapkan oleh kalian. Nah, tentu kalian datang ke sini itu untuk belajar dengan baik, dengan nyaman, aman, kemudian apa yang disampaikan oleh gurunya dan apa yang akan kalian eksplor terhadap diri kalian itu akan berkembang dengan baik. Nah, seperti itu. Sehingga nantinya kalian akan bisa menerapkan di kehidupan bermasyarakat. Dan kita kan nggak akan selamanya di sini kan, nggak akan selamanya jadi anak sekolah, pasti akan menjadi anggota masyarakat yang bisa menerapkan dan bisa mengembangkan apa yang kita miliki. Seperti itu. Oke, sepakat ya dengan apa yang kita inginkan atau tujuan kita harus seperti itu. Sepakat? Oke, ya baik. Kalau sepakat, di pelajaran pemrograman berorientasi objek di semester kali ini, kita bikin sebuah namanya keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas. Kalau mungkin dulu bahasanya aturan, atau misalkan jadi sebab akibat. Nah, kalau keyakinan kelas itu lebih kepada apa yang akan kita yakini, apa yang akan kita sepakati supaya pembelajaran seperti hal yang tadi saya katakan, bahwa pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik kalian, kemudian pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, keyakinan kelas yang seperti apa? Nah, dulu kita pernah bikin kan di semester yang lalu bahwa kayak tidak boleh buang sampah sembarangan, harus membersihkan atau merapihkan komputer sebagaimana mestinya atau seperti sedia kala pada saat komputer itu belum digunakan. Kursinya dimasukin lagi, tidak ada sampah, kemudian saling menghormati dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita yakini dulu, kita bikin kesepakatannya antara kalian dengan saya sebagai gurunya, supaya nanti kita sama-sama fair, sama-sama adil bahwa dan dengan pelajaran ini kita mempunyai keyakinan kelas dan kesepakatan seperti ini. Maka kita harus menjalankan kesepakatan itu. Kalau tidak dijalankan, maka akan ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Nanti kita sepakati itu semua.
Seperti itu. Oke, siap ya? Bisa ya? Oke, nah saya udah punya ini. Saya udah bawa apa namanya ini, post-it ya, atau sticky note katanya ya. Ini sticky note nya Elsa. Nah ini tuh sticky note ya. Kalau di komputer sticky note, tapi kalau aslinya ini teh post-it. Katanya, kata percetakan ya, ini post-it. Silakan nanti kalian bagikan. Nanti saya minta bantuan satu orang untuk membagikan post-it ini ke masing-masing siswa. Acak aja, nggak perlu warna yang sama. Silakan saja, bebas mau yang mana saja. Kebetulan saya hanya bawa 2 warna. Silakan dibagikan. Setiap satu orang itu boleh menuliskan lebih dari 1 harapan, keinginan atau impian kelas yang kalian harapkan atau kelas yang kalian impikan. Nah, kira-kira sebelum kalian menulis ini, kira-kira kelas yang kalian impikan yang seperti apa? Bersih. Kemudian apa lagi? Nyaman, ya. Wangi. Nah, berarti mau wangi buka akal sakinah kan ya. Ataupun ya boleh ya dicuci dulu kakinya, silakan. Pokoknya apapun lah harapan kalian supaya menjadi kelas yang menyenangkan, itu tuangkan di sini, tuangkan di post-it ini. Nah, jadi boleh lebih dari 1. Pas saya mau 5 silakan, mau 10 juga silakan. Selagi post-itnya masih ada boleh untuk mengisi, tapi minimal 1 orang 1 minimal ya, karena pasti kalian mempunyai impian tersendiri. Ya, Iqbal punya impian kan? Punya impian. Jadi nanti Iqbal, impian kelas Iqbal itu seperti apa, dituangkan di sini. Oh ya, oke, kalau paham boleh dibantu ini atau dengan siapa dibagikan. Sekalian sambil ditanya juga ya, mau berapa gitu posisinya. Silakan ya, kalau yang sudah dikasih post-it dituliskan kelas impian atau keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Silakan ditulis bebas ya, satu aja ya. Jadi kalau misalkan punya 2 jangan pakai strip, tapi minta lagi post-itnya. Jangan pakai poin-poin. Pokoknya 1 post-it, 1 keyakinan atau 1 impian. Oke, saya kasih waktu 5 sampai 10 menit lah ya buat menuliskan harapan kalian. Silakan. Oke, terima kasih. Nanti kalau yang sudah menuliskan boleh untuk menempel ya. Menempelkan di sini nih. Di papan tulis. Boleh untuk menempelkan hasilnya di papan tulis. Nanti kita akan cross check bareng-bareng, kita akan periksa bareng-bareng. Silakan kalau yang sudah boleh tempel di sini di papan tulis. Sembarang aja nggak apa-apa nempelnya. Boleh. Bergilir ya. Bis, AA Iqbal. AA Iqbal impiannya apa? AA Iqbal. Oke. Sri punya impian, Sri? Punya. Oke, tempel. Ya di mana aja. Nanti kita cross check lagi.
Si Rizal sampai ke kedua. Ya. Silakan. Oke, di mana aja boleh. Oke, baik, sudah semua? Oke. Nah, ini harapan ya, impian kelas kalian nih. Saya tulis dulu di sini berarti. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas 12 RPL 2. Nah, ini kelas impiannya seperti ini yang kita akan yakini menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, setelah ada lagi yang mau menuliskan atau sudah semua? Oke. Kalau sudah semua nanti kita cek ya. Kita periksa seperti apa sih keinginan kalian ini. Nah, dan nantinya kalau misalkan ada kalimat-kalimat yang masih berbentuk kalimat negatif itu seperti ini. Misalkan ada bahasa jangan lari. Kata jangan itu sebenarnya negatif. Nah, itu harus diganti. Dengan apa? Jalannya hati-hati atau jalannya pelan-pelan. Udah juga kan? Beda kan? Jangan lari dengan jalannya pelan sama nggak? Maknanya sama kan? Nah, beda itu tulisannya mah, tapi kan maknanya sama. Artinya jangan lari itu berarti jalannya pelan-pelan aja gitu kan? Atau jalan aja gitu ya. Atau hati-hati jalannya kan sama. Atau misalkan gini, kalau itu agak rancu ke ini, jangan buang sampah sembarangan. Kata jangan buang sampah sembarangan atau dilarang buang sampah sembarangan itu kalimat negatif. Nah, kita ubah jadi kalimat positif menjadi apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi sebenarnya kita itu harus menghindari kata jangan dan kata dilarang. Dan ubah menjadi kalimat positif. Nah, nanti kita lihat nih yang kalian tuliskan di sini apakah sudah kalimat positif semua ataukah masih kalimat negatif. Kalau masih kalimat negatif kita nanti ganti bareng-bareng. Oke, baik. Dan kita kelompokkan dulu ya. Ini termasuk ke dalam yang mana, karena dari sekian banyak siswa ini pasti ada kemiripan. Ada kemiripan impian dan harapan yang diinginkan. Oke, yang ini tidak memainkan HP saat proses belajar. Oke, berarti ini untuk menjaga apa nih namanya? Kondusivitas ya. Nah, ini berarti untuk menjaga kondusivitas nih. Ya. Kemudian jangan merusak fasilitas yang ada di lab atau ruangan. Mana nih? Ini ke kebersihan atau ke bagian apa nih bentuknya? Kira-kira. Ketertiban, jangan merusak fasilitas. Tanggung jawab, ya betul. Nah, tanggung jawab nih berarti di sini. Saatnya apa nih ya? Apa nih? Nah, ini jagalah sopan santunmu terhadap guru. Berarti apa nih? Ya kan berarti etika saling menghormati gitu kan ya. Nah, kita pindahkan sebelah sini, kita cabut dulu. Kita pindahkan misalkan sebelah sini. Piket dengan jadwal yang ditentukan. Apa nih? Kebersihan atau tanggung jawab? Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Itu masuk ke sini. Selanjutnya, jangan mengotori meja maupun kursi dengan titik X dan pulpen. Bersih ya, tanggung jawab ya. Nah, tapi mungkin lebih kepada boleh menjaga kebersihan boleh, karena ini dua makna yang sama. Menghargai sesama teman. Tadi ini kan sama dengan jagalah sopan santunmu terhadap guru. Terus konsentrasi saat belajar, tidak bermain dan tidak makan. Mana tuh masuknya nih? Kira-kira. Konsentrasi kondusif ya. Berarti ini. Ingin kelas yang aman, damai dan tentram. Yang mana nih? Kondusivitas. Oke, membuang sampah pada tempatnya, kebersihan. Nah, kita pisahkan sebelah sini, ini kebersihan. Saling menghargai sesama teman. Nah, berarti sopan santunnya, saling menghargai. Menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah. Apa nih?
sejuk, teduh, nyaman, berarti masuknya ke ini nih berarti nih. Menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah. Masuk ke sini nih, ini bentuk daripada tanggung jawab berarti ya. Kemudian belajar sungguh-sungguh dan tidak bermain-main. Kemana nih? Tanggung jawab. Ya. Memakai pakaian sesuai dengan aturan. Disiplin ya, disiplin ini ya. Oke, berarti kedisiplin di sini. Aktif di kelas bukan hal yang buruk. Kata-katanya ini benar, tapi maknanya luas ya. Aktif di kelas bukan hal yang buruk. Benar, aktif di kelas bukan hal yang buruk. Berarti masuk ke mana ya? Aktif di kelas bukan hal yang buruk. Aktif di kelas bukan hal yang buruk. Ini mah perlu mikir ya. Mikirnya di mana nih? Kayaknya kemana nih? Aktif di kelas bukan hal yang buruk. Ini hebat nih, sampaikan ke pusing saya. Aktif di kelas bukan hal yang buruk. Bener, aktif di kelas bukan hal yang buruk. Kita pisahin dulu ya ke sini. Kita cari nanti persamaannya di mana. Tertib saat belajar mengajar. Nah, berarti di kondisi. Nah, datang ke sekolah pada waktu yang tepat. Tadi apa tuh? Disiplin. Disiplin. Oke, yang ini. Kemudian masuk kelas setelah bel sekolah berbunyi. Disiplin. Saling menghargai. Berarti ke sini kan ya. Yang tadi hormat kepada guru sama teman. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kebersihannya, mana kebersihan teh? Mana tadi yang kebersihan? Ini nih. Kemudian bersih dan nyaman, nah, kebersihan kan. Tidak membuli sesama teman. Berarti apa tuh? Saling menghargai ya. Nah, berarti nggak boleh tuh ya, membuli. Menghormati guru dan sesama teman sekelas. Masih ke saling menghargai. Terus sudah berada di dalam kelas sebelum pelajaran dimulai. Tanggung jawab atau disiplin? Disiplin ya. Mengikuti sholat berjamaah bareng-bareng. Waduh, luar biasa nih. Ini apa nih? Tanggung jawab terhadap keimanan dan ketakwaan ya. Nanti tanggung jawabnya. Ini ya. Saya tandai deh. Nah, ini berarti kondusif. Ini tanggung jawab. Kemudian ini saling menghargai atau menghormati. Kemudian yang ini kebersihan. Yang ini disiplin. Ini nih masih dipertanyakan nih. Tapi ini bagus nih, aktif di kelas bukan hal yang buruk. Ya berarti ini apa ya? Kritis ya berarti ya. Berpikir kritis atau bernalar kritis. Menjaga sopan santun berarti ke saling menghargai. Nanti kalian tinggal sebutin aja ya maksudnya kemana nih. Menghormati guru dan orang lain, saling menghargai. Kemudian saya tidak ingin ada nyamuk, lebah dan juga semut saat di dalam kelas maupun lab. Berarti kemana tuh? Kebersihan, berarti harus bersih. Otomatis makannya jangan ada di lab, kan? Supaya tidak mengundang semut. Damai, aman dan rukun. Gimana nih? Ini bisa ya. Kita kesini aja deh. Mengucapkan bismillah sebelum masuk kelas. Apa nih? Masuk ke mana nih? Mengucapkan bismillah sebelum masuk ke kelas. Berarti ini mah lebih apa ya? Keimanan ya. Religius, betul. Religius. Ya, betul, religius. Benar, sesuai dengan visi sekolah kita kan. Religius. Menyimak guru ketika sedang menjelaskan bicara menyimak guru ketika sedang menjelaskan atau berbicara. Menghargai. Bersih, wangi, rapi.
Disiplin, udah disiplin ini mah, ya kan? Terus menolong sesama teman. Oke, rapi dalam berpakaian. Bisa ya, itu maknanya ganda memang. Bisa disiplin, bisa kebersihan juga sama. Tidak terlambat. Mana nih? Bisa dua-duanya ya. Tidak terlambat. Ada nggak temennya nih? Datang ke sekolah harus tepat waktu. Oh, jadi sama nih. Saya ingin kelas yang santai, menyenangkan dan serius. Kondusif. Terus yang belum? Oke ini. Bertanggung jawab terhadap tugas dan amanah. Udah jelas kayaknya. Udah di sini. Terus tidak datang terlambat. Oke. Berdoa sebelum memulai pembelajaran. Religius. Ya. Mengacungkan tangan jika ingin berpendapat. Apa nih? Menghargai ya. Jadi kan kalau misalkan tidak menghargai mah asal celetuk aja, asal ngomong aja gitu kan. Tapi kalau misalkan izin dulu, izin bertanya, oh, berarti dia menghargai bahwa barangkali yang sedang di depan itu sedang berbicara juga. Kan? Rasa aman adalah hak setiap orang. Oke. Kira-kira dari tadi yang saya sebutkan ada nggak kalimat yang menurut kalian masih negatif yang perlu kita rubah? Yang kata jangan ya, jangan buang sampah sembarangan. Kemudian dari teh atau gini, coba deh cross check. Saya butuh 2 orang perwakilan di antara kalian untuk cross check di sini. Ada nggak kata yang menurut kalian masih negatif? Siapa nih kira-kira yang bersedia? Ada? Siapa aja? Yes, ya boleh. Terus seorang lagi? Cuma ngecek aja, cek nih. Kira-kira apa nih? Yang masih ada kata jangan atau dilarang. Pokoknya yang masih bermakna negatif seperti yang tadi. Gak usah dipindahin. Nah, tapi tandai apa tuh? Jangan mengotori meja maupun kursi dengan disinfektan. Oke, terus ada lagi nggak? Tidak membuli teman. Berarti harusnya mah harus saling merangkul. oh, merangkul gini maksudnya saling menghargai gitu. Nah, gitu bahasanya ya. Saling menghargai. Terus oke, itu udah positif. Yang kata-kata biasanya kalimat negatif itu diawali dengan kata dilarang atau jangan, tidak terlambat. Berarti seharusnya apa? Berarti datang tepat. Nah, datang tepat waktu. Oke, nanti kita ubah nih. Lagi. Tidak membuli semua teman. Sama berarti. Nih. Udah ya. Oke, berarti dari hasil, oke boleh silakan duduk. Makasih ya. Jadi tadi berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Gias dan juga Elsa bahwa ada beberapa kalimat yang masih menjadi kalimat negatif. Yang pertama seperti jangan mengotori meja maupun kursi dengan tipek dan pulpen. Harusnya jadi kalimat positifnya apa? Nah, jagalah kebersihan boleh, atau misalkan dengan gunakan meja dan kursi dengan baik, atau misalkan sesuai kebutuhannya. Nah, ini nanti kita rubah ya. Nah, dari kalimat-kalimat yang tadi sudah kita rubah dari negatif menjadi kalimat positif, ini adalah keyakinan kelas 12 RPL 2. Sepakat nggak ini menjadi keyakinan kelas kita? Sepakat ya. Kemudian siap nggak untuk menjalankan keyakinan kelas ini? Kira-kira nih, kalau misalkan terjadi sesuatu yang bahasanya apa ya? Melanggar. Nah, contoh nih yang ini. Kalau misalkan nanti kalian tidak datang tepat waktu, konsekuensi yang akan kalian sepakati bersama dengan saya apa kira-kira? Kalau misalkan kalian tidak datang tepat waktu, apa nih kira-kira? Bebas aja kalian kira-kira mempunyai pemikiran seperti apa tuh? Kalau nggak datang tepat waktu, apa? Waktu istirahatnya dikurangi. Berarti nanti pada saat jam istirahat yang terlambat itu dia harus mengikuti pembelajaran tambahan, ya kan? Sepakat nggak? Sepakat nggak? Ini kayaknya baru 10 orang yang sepakat. Sepakat nggak yang lain? Oke, ya berarti 1 tuh poin ya.
Kalau misalkan dari kedisiplinan, berarti poin 1 kedisiplinan. Jika ada yang terlambat datang ke sekolah, maka konsekuensinya adalah jam istirahatnya dikurangi. Siap ya? Oke. Kemudian yang kedua, ini ada di bagian kebersihan. Rata-rata masalah buang sampah. Kira-kira kalau misalkan buang sampahnya sembarangan, atau misalkan terlihat membuang sampah sembarangan, apa yang atau konsekuensi apa yang harus dilakukan? Membersihkan lingkungan sekolah. Oh, sekitar yang tempat itu. Oke, kalau misalkan membuang sampahnya di lab ini berarti membersihkan lab ini. Oke, itu sebuah konsekuensi berarti ya. Nah, bahwa memang harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Ya kan? Oke, baik. Berarti ketika ada siswa yang membuang sampah sembarangan, maka siswa tersebut harus membersihkan, konsekuensinya adalah harus membersihkan ruangan tersebut. Sepakat? Oke. Kemudian poin yang berikutnya yang sekiranya sering terjadi pelanggaran. Aneh. Saling menghargai udah jelas ya. Artinya bahwa kalian tidak boleh sesama teman itu ngebully nama orang tua misalkan ya. Kemudian ngebully fisik. Nah, dia mah pendek, nah ulah ya kan, saya pendek gitu maksudnya. Jadi saya kebuli deh kan. Nah, atau misalkan dia mah kulitnya kurang putih misalkan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Maksudnya supaya saling menghargai dan pembelajaran kita semakin nyaman, harus dengan sesama teman itu bisa mengerti keadaannya seperti apa. Nah, itulah saling menghargai tersebut. Oke, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 poin yang kita sepakati, yang kita yakini untuk pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Dan ini boleh nanti kita revisi. Kita uji coba selama 1 bulan ke depan nih. Yang ke-7 poin ini, kira-kira ada yang perlu dirubah atau tidak? Kalau misalkan nanti ada yang perlu dirubah, kita bisa rubah yang ke-7 ini. Misalkan Pak, ini kurang nih, ditambahin di bagian bukan 7, hanya ada 8 kok. Apa yang poin ke-8-nya? Misalkan poin yang ke-8-nya itu tidak boleh mencontek atau saling membantu sesama teman kecuali ulangan. Nah, itu kan maksudnya kemana tuh integritas, kejujuran. Nah, misalkan boleh ditambahkan seperti itu. Nah, tapi sementara kita sepakati dulu yang 7 ini sebelum nanti kita evaluasi. Ya, kita evaluasi hasilnya atau misalkan setelah dilaksanakan seperti apa. Paham ya? Oke. Sepakat nih? Deal ya? Oke. Kalau deal, nanti kita akan bikin posternya ini. Jangan dicabut dulu. Nanti foto oleh kalian. Setelah difoto, kita bikin di luar jam pelajaran poster supaya ditempel di dinding kelas atau di dinding lab ya. Nah, bisa dengan cara bikin poster manual ditempel-tempel, atau bisa juga nanti kalau yang ada yang jago desain di kalian, didesain menggunakan Canva ataupun aplikasi lain, nantinya di print bisa dalam berbentuk poster cetak ya, ke percetakan kayak gitu. Nanti kita bikin lah ya, terkait keyakinan kelas kita. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, karena waktunya sudah istirahat, ya, sudah memasuki waktu istirahat. Jadi poin utama pada pertemuan kali ini sebelum kita istirahat adalah kita menyepakati terkait keyakinan kelas 12 RPL 2, yang mana dari sekian siswa ini ya, ada 30-an siswa, kalian dan saya bersepakat untuk membuat sebuah keyakinan kelas yang poin-poinnya menjadi 7 poin yang ada di depan. Yang nantinya keyakinan kelas ini akan diyakini secara bersama-sama, dilaksanakan, dan kemudian jika terjadi sebuah pelanggaran atau hal yang tidak diinginkan, kita semua sepakat konsekuensinya harus seperti apa. Paham ya? Oke, kalau paham, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah kita semua sudah berhasil membuat sebuah keyakinan kelas di semester ini. Silahkan kalian istirahat. Berarti kalau misalkan menjaga kebersihan, istirahatnya di luar, tidak makan atau makannya di teras-teras atau di selasar ruangan. Dan nanti kita ketemu lagi setelah istirahat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Yulianti. Saya akan memberikan feedback terhadap keyakinan kelas. Yang saya ketahui, keyakinan kelas merupakan salah satu bentuk positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sini. Keyakinan kelas ini bertujuan untuk menunjang pendidikan dengan profil pelajar Pancasila. Pembuatan keyakinan kelas ini melibatkan seluruh anggota kelas dengan cara mencurahkan pendapatnya masing-masing dan pastinya didampingi oleh guru. Hal apa sih yang saya rasakan ketika membuat keyakinan kelas ini? Nah, dengan adanya keyakinan kelas ini, saya merasa menjadi lebih nyaman saat belajar di kelas. Saya juga menggunakan pendapat saya dengan baik terhadap guru maupun teman-teman saya. Saya juga menjadi lebih termotivasi dan semangat untuk belajar tanpa adanya tekanan. Begitu pula teman-teman saya, mereka menjadi lebih disiplin dalam belajar dan mereka menjadi lebih tahu bahwa pentingnya etika dalam kegiatan belajar mengajar. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.